Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giat Mojo, NPM 19630944. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan sebuah testing dan setting yang sudah saya buat. Kenapa saya jelaskan dan tidak saya membuat dari awal, karena laptop saya tidak memungkinkan untuk membuat dari awal, jadi saya akan menjelaskannya saja. Oke, yang pertama-tama yang harus dilakukan adalah mengecek di control panel. Control panel di sini di WiFi, kita cek ke bagian detail. Nah, nantinya di bagian detail kita akan mendapatkan sebuah IP address. Nah, setelah itu kita buka Windows, maksud saya VirtualBox. Di VirtualBox nanti di bagian Mikrotik OS, ini sudah saya running. Di bagian Mikrotik OS test, kita buat di setting, kita buat either 1 dan either 2, dan nantinya either 1 ini kita gunakan untuk bagian sumber, dan either 2 sebagai outputnya nanti. Nah, nanti either 2 ini nanti kita akan koneksikan ke Kali Linux, dan di Kali Linux nanti kita akan jadikan sebagai klien. Nah, setelah kita gunakan, kita ke Winbox. Di Winbox nanti yang pertama-tama yang akan kita lakukan adalah ke interface. Nah, di sini karena ada 2, karena saya sudah bikin keduanya tadi. Di sini bagian sumber ini either 1 dan output ini sebagai either 2. Saya ganti namanya. Lalu setelah ini jangan lupa kita matikan dulu sistemnya. Setelah itu baru kita buat lagi either 2-nya. Setelah kita buat either 2, kita masuk lagi ke bagian Winbox. Setelah itu di bagian Winbox kita buat DHCP client. DHCP client kita buat nantinya sini kita plus. Nah, di bagian DHCP kita ganti ke sumber dan kita centang ini 2, lalu kita apply. Karena saya sudah buat, jadi saya tidak akan mengapply-nya. Lalu setelah DHCP client, kita buat lagi DNS-nya. Nah, di DNS nanti di sini pas awal nanti akan defaultnya 0.0.0.0. Kita ganti saja menjadi 8.8.8.8. Itu sebagai default yang ada di IP tadi. Lalu kita allow remote request, lalu kita apply dan kita OK. Karena saya sudah bikin juga, jadi saya tidak akan. Nah, selanjutnya setelah kita bikin DNS, kita bikin routes. Di routes nanti yang pertama akan muncul adalah 2 ini, bagian sumber dan juga output ya. Bagian sumber dan juga read table either sumber. Nah, itu yang pertama akan muncul. Nah, selanjutnya kita ke IP address. Lalu kita tambahkan ini. Kita tambahkan 192.168.10.1.24. Nah, selanjutnya nanti kita akan apply. Nanti akan muncul sebuah network otomatis akan muncul dibuatkan. Nah, nantinya IP address ini akan menjadi IP outputnya nanti di bagian Kali Linux ya. Nah, selanjutnya kita apply lalu OK, karena saya sudah bikin, jadi saya tidak akan mengapply. Nah, setelah kita bikin address, nanti akan otomatis di routes list akan menambahkan either output otomatis.
setelah kita bikin IP address, nah di sini sudah bisa, harusnya sudah bisa kita ke Kali Linux untuk testingnya. Tapi sebelum itu kita ke terminal lebih dulu. Kita tes apakah dia sudah punya internet dengan cara kita ping Google, kita .com, enter. Nah, di sini sudah terlihat bahwa IP address yang kita masukkan tadi sudah terhubung dengan internet. Selanjutnya kita Ctrl C, kita close saja. Nah, setelah ini kita pergi ke VirtualBox, lalu ke Kali Linux-nya kita setting di bagian header-nya, di bagian network ya, network di adapter 1. nanti di internal networknya kita samakan sama yang ada di header 2 supaya nanti header 2 dan Kali Linux-nya itu terkonek. Jangan lupa di name-nya juga connect-nya. Lalu kita pencet OK. Nah, karena saya sudah running, dan setelah kita koneksi, kita konfigurasi, kita selesai, kita running. Karena saya sudah running tadi ya. Selanjutnya setelah kita buka tadi, kita buka Kali Linux-nya, kita bikin lagi di sini di Winbox itu sebuah IP server, DHCP server. Kita tambahkan DHCP setupnya, kita cek oke saja di sini bagian output ya. Kita next lagi, dan sampai habis, dan kita oke karena saya sudah bikin. Jadi saya tidak akan bikin lagi. Nah, seharusnya jika sudah kita bikin DHCP server, nantinya di Kali Linux sudah terhubung dengan Google. Nah, jadi selanjutnya kita bikin hotspot ya. Bikin hotspot. Nah, di sini untuk yang pertama kali bikin, nanti di sini akan kosong. Untuk menambahkannya kita pilih hotspot setup, kita pilih output nih ya, output. Kita next aja sampai next terus. Nanti akan terbuat hotspot 1 ini untuk defaultnya. Dan jika ingin menggunakan menambah user, tapi tadi ke user, kita pilih plus, kita kasih nama, lalu kita kasih password, lalu kita apply dan oke. Nah, seharusnya di Kali Linux-nya akan berhasil membuatnya. Nah, karena laptop saya tidak memungkinkan, jadi tidak saya tampilkan bagian gimana caranya. Nah, di sini kita masukkan Kali, ini juga Kali, kita login. Nah, bisa dilihat di sini sudah terhubung, hotspotnya sudah terhubung. Coba kita masukkan lagi 192. Ya, atau 40 titiknya. Kita enter. Ini di bagian hotspot atau user 1. Nah, untuk masuk ke user yang lain harus kita logout dulu. Ya, mengapa saya tidak menampilkan cara membuatnya, karena sangat berat dan laptop saya tidak bisa. Login. Apa tadi ya? 192.
Oke, ini harusnya sudah bisa ya, karena usernya sudah masuk nih. Lalu sudah selesai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata, ada kesalahan dalam hal menyampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.